Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan belajar tentang penyembelihan hewan kurban dan akikoh bersama saya Ahmad Solehudin. Ketentuan penyembelihan hewan. 1. Penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher, saluran pernapasan, dan jalan makan sampai putus, sehingga binatang tersebut mati untuk diambil manfaatnya, yaitu daging yang halal dan baik, halalan thayyibah. Rukun penyembelihan hewan. 1. Ada penyembelih. 2. Ada hewan yang disembelih. 3. Ada alat untuk menyembelih. Penyembelih ini adalah orang yang menyembelih hewan. Syarat bagi penyembelih. 1. Islam atau ahli kitab, yaitu orang yang berpegang pada kitab Allah. 2. Berakal sehat. 3. Tidak buta, karena kalau orang buta takutnya yang dipotong bukan lehernya tapi yang lainnya. 4. Niat atau menyengaja menyembelih. B. Syarat hewan yang disembelih. 1. Halal. Halal di sini adalah baik dari jenis, yaitu hewan-hewan halal, kambing, sapi, onta, ayam. B. Cara mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan cara yang haram seperti mencuri. 2. Masih hidup, bukan bangkai. 3. Cukup umur, di umurnya sudah mencukupi. Yang keempat adalah sehat. Hewan yang disembelih ini harus hewan yang sehat, bukan hewan yang sakit. Jadi syarat hewan yang disembelih halal, masih hidup, cukup umur, dan sehat. Ya. Syarat alat untuk menyembelih. 1. Tajam, tidak tumpul agar lebih cepat penyembelihan. 2. Alat penyembelihan bisa dari besi, bambu, dan batu. Tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi atau kuku, walaupun tajam gigi dan kukunya. D. Bagian tubuh yang disembelih. Secara normal binatang disembelih di lehernya, yaitu urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya harus putus. Bila kondisi darurat, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Contoh, dalam keadaan darurat, orang berburu. Nah, ketika berburu hewannya kan liar, maka dipanah. Dipanahnya kena mana saja, tidak harus bagian leher. Yang terpenting hewan itu bisa mati. Kena mana saja, kena dadanya, kena perutnya, yang terpenting hewan itu bisa mati. Ini contohnya penyembelihan secara tradisional. Tuh ada 2 orang lagi menyembelih ayam. Penyembelihan secara mekanik, ini juga menyembelih ayam di pabrik penyembelihan ayam. Nih, jadi ya sama caranya. Dipotong kepalanya, harus dipotong lehernya, harus kena urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan, itu harus terputus. Ini contoh tradisional dan mekanik. Ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ini ada 2. Yang pertama adalah kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada hari-hari tertentu, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Sedangkan akikoh adalah menyembelih hewan atau kambing
sebagai tanda syukur atas kelahiran anak pada hari ke-7 kelahiran sang anak. Nih bedanya. Kalau kurban tiap tahun, kalau akikah tiap ada orang melahirkan. Pelaksanaan kurban, itu fotonya. Nah ini pelaksanaan akikah, waktu gunting rambut sama dibagikan ke tetangga. Perbedaan kurban dan akikah. Kurban sebagai tanda cinta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. 3. Hewan kurbannya 1 ekor kambing atau untuk 1 orang 1 ekor. Sapi atau onta bisa dipergunakan untuk 7 orang. 4. Pelaksanaannya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah di setiap tahun. 5. Pembagian daging hewan kurban diberikan masih mentah. Akikah sebagai tanda syukur atas kelahiran anak. 2. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi yang artinya tiap-tiap bayi itu tergadai dengan akikahnya yang harus dipotongkan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. 3. Hewannya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. 4. Pelaksanaannya pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. 5. Pembagian daging hewan akikah sebaiknya dimasak terlebih dahulu baru dibagikan kepada tetangga dan saudara-saudara terdekatnya. Jadi akikah ini diberikan dalam keadaan matang atau dimasak terlebih dahulu. Syarat hewan kurban: 1. Tidak cacat. 2. Cukup umur. Untuk onta berumur 1 tahun atau lebih. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Domba berumur 1 tahun. Kambing berumur 2 tahun atau yang sudah berganti gigi atau poel. 3. Halal. 4. Milik yang sempurna, bukan utang. 5. Sehat. 6. Jantan. Cara menyembelihan hewan kurban: 1. Berniat memotong hewan kurban. 2. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca basmalah. 4. Membaca sholawat Nabi. 5. Membaca takbir Allahu Akbar. 6. Membaca doa kurban agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kurban dalam kehidupan: sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 2. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 3. Wujud kesetiakawanan dan kepedulian sosial. 4. Mengikuti sunnah Rasulullah. 5. Melatih kesabaran dan jiwa rela berkurban. 6. Turut serta memperhatikan gizi masyarakat. Ini dilakukan tiap tahun anak-anak ya. Fungsi akikah: sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah. Mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dini. C. Menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah. D. Mempererat tali persaudaraan antara tetangga. E. Menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Ini setelah selesai anak-anak ya pelajarannya. Kalian baca ini, kalian kumpulkan tugas-tugas kalian, kemudian dikerjakan di buku. Jangan lupa kasih nama, nomor absen, kelas, kemudian kirimkan lewat WA biar Pak Soleh mudah untuk menilainya. Jangan lupa teman-temannya yang tidak masuk atau lupa segera mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.